Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Jumat 23 Agustus 2024. Saya Muhammad Nasution. Dan saya Ainun Supina. Beragam informasi penting juga menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Kota Medan berunjuk rasa di depan kantor pemerintah Kota Medan. Dalam aksinya, para mahasiswa ini mengevaluasi terkait kinerja Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution selama menjabat. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung pemerintah Kota Medan Kamis sore untuk mengevaluasi kinerja Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution selama menjabat. Dalam aksinya, para mahasiswa menyebutkan beberapa proyek yang dilakukan pemerintah seperti proyek lampu pocong yang gagal, pengerjaan drainase yang dijalankannya tak kunjung selesai dan kerap menimbulkan problematika. Masa aksi juga sempat melakukan aksi bakar ban di depan kantor Wali Kota Medan. Sempat berorasi selama 2 jam, Wali Kota Medan tak kunjung juga menjumpai mahasiswa. Di akhir aksinya, mahasiswa menyerahkan bebek kepada Bobi sebagai simbol dari lambannya kinerja Wali Kota Medan. Kita mendesak Bobi Nasution mengklarifikasi secara jelas terkait isu Blok Medan. Yang kedua, meminta KPK periksa Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu terkait isu Blok Medan. Yang ketiga, bertanggung jawab, mendesak Bobi bertanggung jawab dan meminta maaf secara terbuka atas kerugian gagalnya proyek lampu pocong. Karena kita menilai gagalnya proyek lampu pocong ini, walaupun ada pengembalian uang ke negara, itu tidak menghilangkan kerugian bagi masyarakat Kota Medan, karena hari ini masyarakat tidak menikmati manfaat daripada alokasi anggaran tersebut diakibatkan gagalnya proyek tersebut. Yang keempat, meminta Bobi bertanggung jawab atas kegagalan mengatasi banjir di Kota Medan. Yang kelima, bertanggung jawab atas kegagalan beliau dalam pengelolaan sampah di Kota Medan. Bang, tadi dalam Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Kota Medan dan Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara mendatangi Mako Polisi Militer Kodam 1 Bukit Barisan di Jalan Sena Medan, meminta Pangdam 1 Bukit Barisan untuk menyampaikan perkembangan penyelidikan terkait dugaan keterlibatan oknum TNI AD dalam kasus tewasnya wartawan di Kabupaten Karo. Kasus tewasnya wartawan Tribrata TV, Riko Sampurna Pasaribu, hingga kini belum menemui titik terang. Meski kepolisian Polda Sumatera Utara telah menangkap dan menetapkan tersangka 2 eksekutor dan 2 orang yang terduga otak pelaku pembakaran terhadap rumah korban hingga tewas. Dugaan adanya keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat berpangkat Kopral 1 yang merupakan hasil investigasi dari Lembaga Bantuan Hukum Medan dan Komite Keselamatan Jurnalis Sumut masih jalan di tempat. Laporan yang juga telah dilayangkan ke Pangdam 1 Bukit Barisan terkait dugaan keterlibatan oknum TNI AD tersebut hingga kini belum membuahkan hasil. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan, Irfan Saputra, mengatakan pihaknya mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan untuk menyampaikan hasil penyelidikan terkait dugaan terlibat oknum TNI AD tersebut dan segera menetapkan tersangka terhadap oknum tersebut. aksi damai terkait dengan meminta tindak lanjut kasus Riko Sampurna Pasaribu dan 3 keluarganya yang diduga dibunuh dengan cara pembunuhan berencana dan dibakar. Sudah kita lakukan dari pukul 1 sampai dengan pukul setengah 5, itu tidak juga ada pihak dari Pangdam 1 Bukit Barisan untuk memberikan keterangan bagaimana tindak lanjut kasus ini. Selama kurang lebih 3 jam bertahan di depan Mako Pangdam 1 Bukit Barisan, pihak Pangdam 1 Bukit Barisan tidak menemui massa hingga akhirnya masa aksi membubarkan diri. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Satres Narkoba Polres Serdang Bedagai memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 689,95 gram dan 10 butir pil ekstasi dari 2 kasus penyalahgunaan narkoba.
Pemusnahan barang bukti kasus penyalahgunaan narkoba ini hasil pengungkapan tanggal 30 Juli dan 9 Agustus 2024. Dari 3 orang tersangka RWU, AJ, dan MA, barang bukti yang diamankan sebanyak 714,94 gram sabu-sabu dan 100 butir pil ekstasi. Untuk kebutuhan lapor dikirim sebanyak 25 gram sabu-sabu dan 10 butir pil ekstasi. KBU Sat Narkoba Serdang Bedagai, Ibtu B. Manur mengatakan bahwa pemusnahan tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan terlebih dahulu dilakukan tes keaslian narkoba oleh tim lapor. Adapun pemusnahan dilakukan dengan cara di-blender dengan air mendidih kemudian dibuang ke dalam kloset. Jadi sabu-sabu atas nama Rijal Wadi Ujuk ini sekitar 88,62 gram dan yang kita musnahkan pada saat ini 90 butir pil ekstasi. Ya, itu dari satu kasus. Dari kasus yang satu lagi sekitar 5 gram. Ya, 5 gram. Jadi hari ini itulah yang kita musnahkan, barang bukti berupa sabu dan pil ekstasi. Beralih ke berita selanjutnya, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di Kabupaten Toba untuk periode Juli 2024 turun menjadi 125.000 jiwa dari sebelumnya 126.968 jiwa. Hal ini dikarenakan warga tersebut diperkirakan telah mengalami peningkatan perekonomiannya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba, Lalo Hartono Simanjuntak, pagi tadi menjelaskan data kesejahteraan masyarakat di DTKS bersifat dinamis atau berubah-ubah setiap bulannya. Dikatakan, data DTKS berubah sesuai usulan dari desa atau kelurahan, juga dari individu masyarakat, di mana pemerintah secara berjenjang mulai tingkat kelurahan sampai provinsi setiap bulannya, melakukan updating dan verifikasi kelayakan penerimaan bansos di DTKS. Anggota masyarakat yang terverifikasi sudah memperoleh pekerjaan dengan gaji di atas UMKM, pegawai negeri atau TNI Polri, memiliki jabatan atau usaha yang terdaftar di Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, pendamping sosial atau teridentifikasi sudah meninggal, secara otomatis dikeluarkan dari DTKS. Sedangkan perbaikan data yang diusulkan untuk dihapus, yakni bila ditemukan data penerima manfaat yang sudah pindah, data ganda, invalid, atau meninggal. Selain itu, Dinas Sosial juga mengidentifikasi DTKS yang tidak memiliki EKTP atau tidak ada NIK. Dalam proses verifikasi dan validasi verbal, Dinas Sosial Kabupaten Toba membuka layanan aduan agar masyarakat dapat memberikan laporan bila terjadi perubahan status sosial atau melaporkan orang lain yang tidak berhak menerima bantuan. Selain kanal aduan, proses verbal juga melalui musyawarah tingkat desa atau kelurahan untuk memastikan terdapat tambahan atau pengurangan dari data yang telah ada. DTKS ini kan merupakan back data untuk penerimaan bantuan sosial yang dari Kementerian Sosial tentunya, atau daftar keluarganya itu di DTKS, tidak mungkin bisa kita berikan bantuan. Kemudian setelah masuk dia ke daftar DTKS, memang belum pasti semua bantuan akan mereka terima. Tapi kalau tidak masuk ke DTKS itu, bantuan apapun tidak bisa mereka terima. Bantuan-bantuan yang akan mereka terima bisa PKH, BPNT, PBI itu penerima bantuan iuran, itu BPJS yang dari APBN. Ya, pemirsa, sementara itu penyaluran beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2024 terus dilakukan bagi keluarga penerima manfaat sesuai dengan data terpadu oleh Kesejahteraan Sosial. Cadangan beras pemerintah atau CBP bulan Agustus, September, dan Oktober tahun 2024 yang disalurkan pihak PT Pos Indonesia menjangkau seluruh keluarga penerima manfaat dengan mempedomani berbagai ketentuan dan syarat penyalurannya. Khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, cadangan beras pemerintah dialokasikan untuk 12.982 KPM. PT Pos Indonesia cabang Gunung Sitoli yang diunjuk sebagai penyalur atas
kesepakatan dan kerjasama Badan Urusan Logistik telah menetapkan jadwal penyaluran dan telah harus selesai pada pekan ini. Sementara cadangan beras pemerintah dengan jenis medium dipastikan telah diamati kualitasnya pada level baik dan layak untuk dikonsumsi. Masyarakat merespon dengan baik, artinya memang untuk bantuan ini memang sangat dibutuhkan. Apalagi memang untuk kepulauan Riau saat ini memang terjadi inflasi. Jadi memang respon masyarakat terhadap bantuan ini cukup baik. Kalau saat terkait dengan kualitas beras, memang itu dilakukan oleh Bulog sendiri dan memang masing-masing DKP Dinas Ketahanan Pangan sebelum dilakukan penyaluran ini memang sudah dilakukan yang namanya pemeriksaan kualitas beras. Dan saat ini memang informasi yang kita terima dari masyarakat kualitasnya baik. Sementara itu, kehadiran cadangan beras pemerintah untuk program bantuan pangan tahun 2024 sungguh dirindukan masyarakat penerima manfaat. Mengingat kondisi inflasi yang tengah melanda daerah-daerah di Pulau Nias, Sumatera Utara telah berefek terhadap semakin rendahnya daya beli masyarakat. Pemirsa, infrastruktur jalan penghubung Desa Laru Dolok Mandailing Natal dengan jalan lintas Sumatera rusak parah. Bahkan tak jarang pengendara yang melintas mengalami kecelakaan tunggal. Mobil angkutan umum yang membawa penumpang menuju Desa Laru Dolok, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal terperosok karena tak mampu melintasi jalan tanjakan bebatuan. Sejumlah penumpang yang mayoritas kaum ibu ini terpaksa turun dan membantu mendorong mobil untuk melintas dari jalan tanjakan sepanjang 1 kilo. Jalan rusak di daerah tanjakan Desa Laru Dolok ini disebabkan hujan air bah yang mengalir dari badan jalan sehingga membuat jalan mudah rusak. Kondisi jalan rusak berbatu ini sudah terjadi sejak 5 tahun yang lalu. Namun hingga saat ini belum juga ada perbaikan. Tak jarang warga yang melintas membawa hasil bumi dan siswa yang melewati jalur menuju pusat pasar di Tambangan sering mengalami kecelakaan tunggal akibat terpeleset. Abangan, Bang. Ya, pemirsa, kami mohon maaf ada gangguan sedikit dan kami beralih ke informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sekelompok massa melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga yang berakhir dengan ricuh. Kericuhan terjadi lantaran massa menolak hasil keputusan KPUD Kota Sibolga yang memenangkan pasangan lain. Baik, tadinya kami juga telah menginformasi. Kericuhan yang berlangsung di KPUD Kota Sibolga ini merupakan simulasi yang digelar Polres Kota Sibolga dalam mengantisipasi sistem pengamanan kota dalam rangka menghadapi Pilkada serentak tahun 2024. Dalam simulasi tersebut, massa sempat membawa kabur 1 kotak suara yang dirampas dari petugas KPUD Kota Sibolga. Petugas Polres Sibolga yang menerima laporan dari KPUD Kota Sibolga kemudian bergerak mengamankan situasi, namun massa yang telah tersulut emosi melakukan penyerangan terhadap petugas secara serentak. Setelah berjibaku cukup lama, akhirnya massa berhasil dipukul mundur oleh petugas kepolisian. Massa berhasil dipukul mundur oleh petugas kepolisian Polres Sibolga ke lokasi yang jauh dari kantor KPUD Kota Sibolga. Sementara itu, massa yang sempat membawa kabur kotak suara diburu petugas dan akhirnya berhasil dilumpuhkan. Wakapolres Sibolga, Kompol Diarma Munte mengatakan, kegiatan simulasi ini sebagai latihan kesiapan petugas dalam menghadapi situasi yang di luar dugaan bisa terjadi pada pilkada. Baik, tadinya kami juga telah melaksanakan untuk menghadapi hal-hal yang bisa terjadi pada saat rangkaian tahapan daripada Pilkada 2024 di Sibolga. Baik, tadinya kami juga telah menginformasi. Ya, pemirsa, menjelang penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba tahun 2024, spanduk dan baliho calon banyak bertebaran di sepanjang jalan, mulai dari Kecamatan Lumban Julu hingga Baligi.
Sementara itu, pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 belum memasuki tahap kampanye. Komisi Pemilihan Umum juga belum menetapkan pasangan calon kepala daerah, bupati, wakil bupati, bahkan pendaftaran bakal pasangan calon pun belum dimulai. Kendati demikian, sejumlah tokoh yang berniat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah telah mulai memasang alat peraga seperti spanduk, baliho, bahkan billboard di sejumlah kawasan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Toba, Sahat Sibarani mengatakan pemasangan spanduk dan baliho calon ini belum masuk dalam kategori pelanggaran pemilihan karena saat ini belum ada peserta pemilihan yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Toba kecuali calon perseorangan. Meski tidak dapat melakukan penertiban terhadap spanduk dan baliho calon, Sahat menyatakan Bawaslu Kabupaten Toba menghimbau agar pemasangan spanduk dan baliho tidak mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Menurut Sahat, jika pemasangan spanduk dan baliho dianggap mengganggu ketertiban umum, maka yang dapat melakukan penertiban saat ini adalah wewenang pemerintah Kabupaten Toba. Penempatan alat peraga kampanye yang sembarangan ini menjadi yang harus dibicarakan dan disosialisasikan kepada semua partai politik dan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan ikut nanti berkompetisi di Kabupaten Toba. Ya, dalam waktu dekat kami akan menyurati pemerintah dan partai politik dan semua pasangan calon supaya mereka mematuhi semua peraturan yang ada sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Secara teknis nanti pemerintah yang akan melakukan penurunan semua alat peraga kampanye diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu terkhusus di Toba Samosir. Seperti diketahui, sesuai tahapan pengumuman calon pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati baru akan dimulai tanggal 24 hingga 26 Agustus 2024 dan penerimaan pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Pemirsa, jelang pelaksanaan pendaftaran bakal calon kepala daerah, KPU Kota Binjai gelar rapat koordinasi persiapan pemeriksaan kesehatan bagi para bakal calon dan tahapan pencalonan wali kota dan wakil wali kota Binjai 2024. Kegiatan yang berlangsung di Aula Resdo Punokawan ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait mulai dari partai, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Polres Binjai, Kodim 0203 Langkat, BNN, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pengadilan Negeri Binjai, hingga Kejaksaan Negeri Binjai. Rakor ini dimaksud untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses pendaftaran bakal calon wali kota Binjai dan pemeriksaan kesehatan bagi para calon wali kota. Pemeriksaan kesehatan telah berpedoman teknis dan mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan yang akan dilaksanakan terpusat di Rumah Sakit Umum Tentara atau Rumkit Putri Hijau sebagai rumah sakit pemerintah yang akan digunakan untuk pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon. Selain itu, KPU Binjai juga menjelaskan sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pasangan calon wali kota saat mendaftar ke KPU, mulai dari legalisir ijazah, surat keterangan catatan kepolisian, hingga surat keterangan tidak pernah dihukum dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. KPU Binjai juga mempersilahkan kepada pengurus partai politik untuk mempertanyakan ke pihak terkait yang hadir dalam rakor tersebut jika ada kendala yang dihadapi. Komisioner KPU Kota Binjai, Henry Naulirambe, mengatakan KPU Binjai berharap dengan adanya rakor bersama pihak terkait ini, partai politik pengusung pasangan calon wali kota dapat mengerti dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan agar proses pencalonan wali kota Binjai berjalan lancar dan tertib. Informasikan kepada partai politik sebagai pengusung calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Binjai untuk menginformasikan tentang pencalonan dan tentang pemeriksaan kesehatan untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota di Binjai nanti. Peserta politik atau calon wali kota dan wakil wali kota nanti menerima informasi yang valid dari KPU, dari pihak-pihak terkait, contohnya mengenai SKCK dari kepolisian, mengenai keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri dan lain-lain. Pemirsa, menjelang tahapan pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada serentak, KPUD Labuhan Batu Selatan menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder terkait dan juga partai politik.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kecamatan Kota Pinang kemarin guna membahas kesiapan teknis maupun kendala dalam persiapan dokumen persyaratan yang diperlukan oleh bakal calon kepala daerah yang akan mendaftar pada pilkada nantinya. Dalam rapat ini, KPUD Labusel menghadirkan narasumber yang berhubungan langsung dengan penertiban dokumen yang diperlukan oleh bakal calon kepala daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah memaksimalkan tahapan pendaftaran dan antisipasi adanya hambatan maupun kendala dalam pengurusan dokumen pada instansi terkait. Ketua KPUD Labusel Adnan mengatakan dalam acara ini pihaknya menghadirkan 8 narasumber diantaranya dari Dinas Pendidikan, Kejaksaan Negeri, Mapolres, Dinas Kesehatan, Pengadilan, serta Badan Narkotika Labuhan Batu Utara. Untuk pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Adnan juga mengatakan bahwa KPUD Labusel telah siap untuk melaksanakan tahapan pendaftaran calon kepala daerah. Narasumber sebanyak 8 narasumber dari Dinas Pendidikan, kemudian Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres, Dinas Kesehatan, Pengadilan Negeri, dan Badan Narkotika dari Kabupaten Labuhan menghadirkan sebuah dokumen persyaratan seorang calon sebagai bakal calon bupati Labuhan. Dibuka pendaftaran pada tanggal 27 sampai 29 November 2024. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Agus Adrianto memuji kebudayaan etnis Jawa di Kabupaten Asahan yang masih tetap terjaga. Pernyataan tersebut disampaikan Wakapolri saat menghadiri perayaan ulang tahun Paguyuban Putra Jawa kelahiran Sumatera atau Puja Kesuma yang digelar di lapangan hoki Kota Kisaran. Kedatangan Wakapolri dan rombongan di lokasi acara disambut meriah dengan berbagai kesenian etnis Jawa seperti kuda lumping dan reog. Dalam sambutannya, Wakapolri Agus Andriatno yang juga Ketua Dewan Pembina Puja Kesuma mengaku bangga dengan berbagai kesenian Jawa yang ditampilkan. Mantan Kapolda Sumatera Utara ini juga mengapresiasi kreativitas warga etnis Jawa dalam mengembangkan kesenian Jawa sehingga lahir kesenian bernuansa khas Jawa Sumatera. Kegiatan hari ulang tahun Puja Kesuma ini diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng dan pelantikan pengurus DPD PKB Puja Kesuma Kabupaten Asahan. Lihat bahwa begitu banyaknya budaya yang ditampilkan tadi oleh warga besar Puja Kesuma Kabupaten Asahan. Bahkan saya yang orang Jawa, asli Jawa, tidak pernah melihat ada tarian yang saya tidak pernah lihat dan saya temukan di sini. Itulah kreativitas budaya yang dikembangkan, tumbuh dan dikembangkan oleh putra-putri Jawa kelahiran Sumatera yang ada di Kabupaten Asahan. Pemirsa, anggota Pramuka Indonesia telah dituntut untuk semakin terampil dan kreatif, juga selalu memupuk kebersamaan, salah satu nilai Korsa Gerakan Kepanduan Generasi Muda. Ratusan anggota Gerakan Pramuka tingkat penegak dari berbagai gugus depan, lingkup kuartir cabang Gunung Sitoli pagi tadi berkumpul di alun-alun kota Gunung Sitoli mengikuti kegiatan pioneering. Adalah salah satu teknik pramuka dalam menggunakan peralatan, tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek. Seperti menara pandang kaki 3, menara kaki 4, kemudian tiang bendera menggunakan tali temali sebagai pengapitnya. Melakukan kegiatan pioneering ini membutuhkan ketekunan dan keterampilan serta kekompakan tim dalam gugus depannya. Nilai-nilai tersebut tertanam dalam jiwa anggota pramuka, mengantarkan kesuksesan akhirnya mampu mendirikan objek yang berhasil dari giat pioneering Praja Muda Karana.
Semuanya itu menjadi bekal dalam diri putra-putri remaja ini, mengembangkan kemandiriannya di mana dan kapan saja termasuk saat melakukan usaha berjuang dalam hidup usai menyelesaikan studi pada satuan pendidikan menengah saat ini. Waktu tanggal 14 mengikuti lomba penjelajahan. Nilainya kebersamaan kami untuk menjalankan latihan, jiwa korsanya semakin tinggi. Bagaimana kemandirian nantinya? Bisa lah. Ya. Pihak penyelenggara dari Kuartir Cabang Pramuka Gunung Sitoli mengatakan seluruh kegiatan pionering yang dijalankan penegak selalu mendapat apresiasi dan penilaian tersendiri. Hasilnya menjadi prestasi yang dibanggakan dan diharapkan menjadi pendorong untuk terus memaksimalkan program Bina Mental Kemandirian anggota Pramuka hingga memiliki jiwa patriotis untuk keutuhan bangsa Indonesia. Untuk memupuk kerjasama antar sesama teman pramuka, dan pioneering ini sangat melekat atau identik dengan kegiatan pramuka untuk sebagai wadah memupuk untuk generasi muda, sebagai generasi muda untuk memupuk patriotisme dan kejujuran untuk membangun dan mempertahankan bangsa Indonesia ini. Sementara berbagai peralatan yang diperlukan dalam kegiatan pionering pramuka ini pengadaannya serta-merta swadaya dari anggota pramuka alias Dalaum Banua. TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pemirsa, sukseskan implementasi wajib halal Oktober 2024. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara telah mencapai sertifikat halal sebanyak 22.999 UMKM per Agustus 2024. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama memastikan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang akan dimulai pada tanggal 18 Oktober 2024 merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri produk halal dunia. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Humas, Data dan Informasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumut, Mulia Banurea di Medan pagi tadi. Dikatakan tantangan industri halal dunia saat ini semakin besar, terutama dari negara-negara eksportir produk makanan halal seperti Brazil, India, Amerika, Rusia, Cina, dan juga Australia. Dibutuhkan beberapa strategi sebagai upaya akselerasi optimalisasi potensi industri yang dimiliki Indonesia. Mulia menjelaskan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bersama Satgas Halal dan stakeholder daerah telah menggelar kegiatan sosialisasi wajib halal Oktober 2024 pada 170 titik lokasi di 34 provinsi. Selain itu, pendampingan pada pelaku usaha di 3.000 desa wisata secara serentak sekaligus mendorong destinasi wisata Muslim Friendly Tourism and Indonesian Muslim Travel Index di Kabupaten Dairi dan Samosir. Sementara itu, Sekretaris Layanan Jaminan Produk Halal Kemenak Sumut, Makmur Nasution menjelaskan data capaian sertifikat halal pada Agustus 2024 sebanyak 22.999 di Provinsi Sumut. Yang terakhir kita di ranking 4 kurang lebih hampir 10.000 yang produk yang dihasilkan sertifikat halalnya. Namun sekarang kita tahu tadi hampir 23.000 ya Pak. 22.999, berarti satu lagi 23.000. Cuma belum ada perankingan Pak untuk nasional. Sertifikasi halal yang untuk pelaku usaha kecil itu Rp0. Jadi dia langsung daftar ke PTSP, PT PSSI halal. Itu tidak ada pungutan apapun di situ. Pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menegaskan bahwa stadion utama yang berada di Deli Serdang akan digunakan untuk penutupan PON ke-21 Sumut Aceh pada September mendatang. Stadion utama yang terletak di Kabupaten Deli Serdang akan digunakan untuk penutupan PON karena proses pengerjaan stadion utama tersebut belum sepenuhnya rampung.
PJ Gupsu memastikan bahwa sebelum penutupan PON, stadion tersebut akan rampung dan bisa digunakan. Selama pekerjaan, pihak pemerintah Sumatera Utara akan terus memantau progres pembangunan tersebut. Untuk pembukaan nanti akan digelar di Provinsi Aceh pada 8 September 2024. Dan dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan membuka perhelatan event olahraga tersebut di Indonesia. Untuk penutupan PON akan digelar pada 20 September 2024 oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hampir semuanya siap. Memang stadion utama yang masih belum selesai. Stadion utama ini akan kita gunakan untuk penutupan. Jadi tidak digunakan untuk pertandingan. Penutupan tanggal 20 September. Jadi masih ada waktu. Mudah-mudahan semuanya bisa sesuai dengan rencana kita. Dan pemantauan terus kita lakukan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Guna menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun, masyarakat Kelambir 5 melaksanakan permainan tradisional yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan penuh antusias, warga Kelambir 5 mengikuti rangkaian kegiatan perlombaan tradisional mulai dari usia anak-anak, remaja, bahkan tidak kalah serunya oleh kaum ibu rumah tangga. Berlokasi di lapangan bola kaki Emplasmen 13 Kelambir 5, Kabupaten Deli Serdang, sejak pagi hingga sore hari, agenda kegiatan Semarak Kemerdekaan semakin seru, khususnya mak-mak sebagai peserta lomba. Kegiatan lomba tradisional dibagi dalam 3 kelompok usia dan gender sehingga tidak terjadi benturan waktu. Kocaknya, peserta lomba membuat suasana semakin meriah meski cuaca panasnya terik matahari yang menyengat tidak menjadi penghalang bagi kaum ibu mengikuti rangkaian kegiatan lomba ini. Seperti halnya lomba permainan tepung menjadi sorotan warga untuk menonton peserta lomba karena selain sulitnya tingkatan permainan juga candaan peserta lomba melumuri serbuk tepung hingga menempel ke wajah. Hingga sore hari, permainan Semarak Kemerdekaan semakin seru dengan kegiatan lomba bola kaki diikuti peserta bapak-bapak dengan busana baju berdaster. Rangkaian perlombaan tradisional Semarak Kemerdekaan Indonesia menjadi kegiatan rutin bagi masyarakat selain untuk meningkatkan silaturahmi juga dalam upaya melestarikan budaya permainan tradisional. Pemirsa, seorang mahasiswi salah satu universitas swasta Kota Medan mengembangkan bisnis budidaya jamur di usianya yang masih muda. Berkat kerja keras dan kerja cerdasnya, jamur yang dibudidaya sudah mulai menghasilkan. Di tengah sempitnya lapangan pekerjaan, banyak anak muda yang memilih untuk berinovasi dan menciptakan peluang bisnis sendiri. Salah satunya adalah Khofifah, seorang mahasiswi berusia 23 tahun, berhasil membudidayakan jamur yang ia lakukan sejak 2 tahun lalu. Hasil budidaya jamur tiram yang dihasilkan dijual ke supermarket dan masyarakat sekitar, serta sebagian diolah menjadi penganan yang dikenal dengan jamur crispy dengan kualitas baik. Budidaya jamur ini dilakukan dengan teknik modern yang ramah lingkungan. Produksi budidaya jamur diawali dengan mencampur serbuk kayu dengan dedak serta kapur. Setelah dicampur lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik dan disterilisasi untuk membunuh bakteri atau jamur lainnya. Setelah proses tersebut, kantong media tanam disimpan dan dibiarkan beberapa waktu sebelum diberi bibit jamur tiram. Proses ini membutuhkan ketelitian dan higienitas yang tinggi agar bibit jamur bisa tumbuh dengan baik. Untuk membuat budidaya jamur memiliki hasil yang maksimal, Khofifah sangat memperhatikan suhu dan kelembapan ruangan agar jamur tiram bisa tumbuh dengan optimal. Selain itu, ia selalu melakukan pengecekan rutin untuk memastikan tidak ada hama yang bisa merusak hasil budidaya. Agar pertumbuhan jamur juga tumbuh secara berkesinambungan, faktor penting lainnya adalah penyiraman. Yang pertama, yang paling utama itu adalah pembibitannya. Pembibitan kita itu dimulai dari pembibitan jagung yang kita rebus, setelah itu kita fermentasikan. Saat ini yang membuat hasil budidaya menjadi lebih menguntungkan karena jamur diolah menjadi makanan yang siap disantap. Harga jamur yang sudah diolah menjadi penganan ukuran 250 gram dijual seharga Rp15.000. Satu hari, Khofifah bisa mengolah jamur menjadi penganan sebanyak 20 kg.
kita tergantung dari cuaca juga kan. Kalau misalnya dia agak sejuk itu bisa lebih dari 15 kilo per hari, ataupun bisa juga lebih dari 15 kilo. Oke. Untuk jamur tiram kita itu per bulannya itu bisa sekitaran 5 jutaan per bulan. Menjadi seorang usahawan atau entrepreneur sesungguhnya tidak tergantung usia, namun kemauan untuk mencoba adalah kunci menuju keberhasilan. Ya, pemirsa, bermodal alat dan bahan yang sederhana, seorang pria asal Kabupaten Deli Serdang mampu menciptakan berbagai karya miniatur yang bernilai tinggi. Namun hasil karyanya terkendala oleh modal dan butuh perhatian pemerintah. Beginilah keseharian Ibnu Zafar mengerjakan miniatur kapal dari bahan bambu dan kayu bekas yang persis seperti aslinya, beralamat di Jalan Datok Rashid, Dusun 3 Desa Batangkuis, Pekan, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Berbagai peralatan yang dimiliki untuk membuat miniatur seperti gunting, lem, cat, bambu, dan kayu berukuran kecil. Ibnu Zafar menuturkan kesehariannya mengerjakan miniatur seperti becak dayung dan kapal ini ditekuni sejak kecil. Modalkan pengetahuan yang otodidak karena ia berasal dari keluarga yang kurang beruntung. Orang tuanya yang bekerja sebagai penarik becak dayung dan kakeknya seorang nelayan, sehingga ia terinspirasi untuk membuat miniatur becak dayung dan juga kapal layar. Karena keterbatasan itulah ia hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar sampai di kelas 3 saja. Rencananya pada PON ke-21 ia akan membuat lebih banyak lagi miniatur kapal layar dan becak dayung. Namun ia berharap ada bantuan modal dari pengusaha maupun pemerintah. Selama ini ia hanya mampu membuat 2 unit kapal layar dan becak dayung saja. Itu pun dibuat berdasarkan pesanan dan sudah membayar uang muka terlebih dahulu. Untuk menyetok hasil karya tidak mungkin ia lakukan karena keterbatasan modal. Ada di bulan 10 PON Aceh Sumut, itu rencana saya, ini mau saya buat sebanyak-banyaknya. Saya akan menjual di sana yang mudah-mudahan laku. Dan bambu seperti ini, bambu dari rotan, udah gitu renda-renda. Alat intinya yaitulah dia ini kayu jati Belanda, yaitu kayu palet-palet itu yang bekas, seperti kain keras, lebih kurang sekitar 130-150 ribu, Pak. Ya, mudah-mudahan pihak-pihak pemerintah membantu memperhatikan saya dalam keadaan saya ini. Dengan kegiatan PON ke-21 Aceh Sumut, pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan ruang ataupun tempat untuk memamerkan hasil karyanya. Pemirsa, bisnis online memiliki peluang yang menjanjikan karena dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil, sekaligus bisa menjangkau pasar yang lebih luas, ditambah belanja online sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Tren bisnis online kian hari kian menjanjikan. Pasalnya setiap orang saat ini memiliki media sosial yang tentunya para pebisnis dapat mengiklankan produknya lewat berbagai platform digital. Pebisnis online juga dapat menggunakan berbagai cara dalam menjual produknya, apakah lewat iklan atau live atau jualan secara langsung melalui media digital. Di Kota Medan, para entrepreneur banyak menggunakan cara live di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Tidak jarang pula para pengguna media sosial memiliki ketertarikan untuk melihat para online shop yang sedang berjualan dengan cara live dan secara tidak langsung menjadi konsumen. Tren belanja lewat online juga merupakan gaya hidup masa kini, sehingga menjadi kekuatan besar bagi para pebisnis online dalam mengembangkan usahanya. Salah seorang pebisnis online di Medan, Putri Utami, mengaku meski awalnya memiliki kesulitan, namun seiring berjalannya waktu menjadi lebih mahir dan mendapat respon banyak dari para pengguna media sosial. Dikatakan meski tidak memiliki toko layaknya pebisnis konvensional, namun para konsumennya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Diakuinya, berbisnis dengan cara online wajib mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat menarik perhatian publik.
Selain itu, berbisnis dengan cara online wajib menjaga kenyamanan konsumen, baik dari kualitas produk, ketepatan waktu, dan kesesuaian antara barang ketika dilihat di media digital dan aslinya. Alhamdulillah ya, platform digital ini sangat bermanfaat bagi kami para pelaku bisnis yang khususnya pemasarannya menggunakan media sosial ataupun platform digital ya, yang sangat membantu pastinya bisa memperluas pasar, apalagi sekarang pengguna internet sendiri itu sangat banyak kan begitu, dan para pengunjung sosial media beserta platform digital juga sepertinya trennya sangat meningkat ya gitu. Pebisnis online Carolina Sipayung yang hanya menggunakan cara live dalam menjual produknya mengaku mendapat respon yang banyak dari pengguna media sosial. Dikatakan setiap live ia dapat menjual puluhan produknya, sehingga dalam sehari ia bisa memperoleh keuntungan 1 hingga 1,5 juta rupiah. Tidak jarang pula para pengguna media sosial yang menyaksikannya ketika live menjadi pengikut di akun media sosialnya dan akan menjadi media penghubung bagi para pengguna media sosial lainnya, sehingga membuat pangsa pasarnya kian bertambah luas. Dikatakan tantangan terbesar para online shop ketika akunnya di-ban oleh admin platform digital yang digunakan sehingga terganggu untuk melakukan kegiatan promosi. Online shop ini kayak buat aku pribadi banyak merubah hidupku gitu. Kayak aku yang dulu sebelum aku online shop kan aku kerja di kantoran. Cuman setelah punya anak, mau nggak mau sebagai ibu kan nggak pengen anaknya dijagakan ke orang apa gitu. Jadi berpikir kayak mana caranya supaya tetap bisa membantu ekonomi suami tapi tetap bisa jaga anak. Jadi aku ke online shop. Ternyata gitu masuk ke online shop jauh dari pendapatanku sewaktu aku masih kerja di kantoran gitu. Pemirsa, kami ajak Anda ke sorotan lainnya. Pengurus Wusu Sumut menggelar serangkaian turnamen dengan tajuk Wakapolri Cup guna menjaring bibit muda dalam kategori Wusu Sanda dalam rangka menyambut pagelaran Pekan Olahraga Nasional 2024 September mendatang. Pembukaan turnamen ini juga sekaligus digelar pelepasan kontingen Wusu Sumut yang akan berlaga di PON nantinya. Pemprov Wusu Sumut menggelar turnamen Wusu Sanda Wakapolri Cup jelang pelaksanaan PON 2024. Pembukaan turnamen yang digelar di Gedung Olahraga Futsal Jalan William Iskandar Deli Serdang ini dibuka langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto sebagai ajang mencari bibit muda Wusu Sanda yang diharapkan mampu mengharumkan nama Sumatera Utara di kemudian hari. Ketua Pemprov Wusu Sumut Darsen Song mengatakan dengan digelarnya turnamen ini kian menambah semangat dan motivasi para bibit muda atlet Wusu Sanda Sumut dalam mematangkan teknik dan juga fisik yang selama ini telah digenjot di sesi latihan. Selain itu, pembukaan turnamen ini juga dibarengi dengan pelepasan kontingen Wusu Sumut yang akan bertanding di PON 2024 September mendatang. Wusu Sumut menyatakan optimis dalam ajang PON 2024 nantinya dan menegaskan siap mengharumkan nama kontingen Sumatera Utara. Kegiatan ini bagian dari rangkaian Road to PON 21 tahun 2024 di mana kami Wusu Sumatera Utara merangkai dalam bentuk kegiatan Piala Wakapolri Pak Agus Andrianto. Jadi kegiatan ini memang mempertandingkan kelas junior dan tentunya juga memotivasi atlet-atlet junior untuk berprestasi lebih, dan tentunya atlet-atlet yang kami undang, kami libatkan di dalam kegiatan ini, berharap mereka suatu hari akan bisa tampil dan sukses di PON selanjutnya. Pemirsa, berikut informasi perkiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 24 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara, Sabtu 24 Agustus 2024. Pagi hari diperkirakan cerah berawan,
Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Deli Serdang, Karo, Pematang Siantar, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi berawan dan terdapat hujan ringan hampir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Serta untuk dini hari berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 15 hingga 36 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 14 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 22 Agustus 2024 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, lereng barat, pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Arjuna Nasution. Dan saya Ainus Wina. Terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.